Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak ada yang dapat melayani dua tuan. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keduanya bertentangan. Ada pertempuran terus-menerus yang terjadi di dalamnya antara daging dan roh. Yang satu ingin menguasai yang lain. Saudara-saudari, saya menemukan hukum bahwa ketika saya ingin melakukan apa yang baik, kejahatan sudah semakin dekat. Karena roh bertentangan dengan daging dan daging melawan roh, tidak seorang pun dapat membodohi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ia dapat melayani keduanya. Tidak mungkin melayani dua tuan karena yang satu diadu dengan yang lain. Santo Thomas More telah membantu seorang keluarga muda yang bernama Richard Rich. Tetapi ketika Santo Thomas ditangkap, kecemburuan dan kecintaan Richard Rich pada kekuasaan membuatnya bersaksi palsu melawan More untuk mengamankan posisinya sendiri di pengadilan. Kecemburuan dan ambisi yang tidak terkendali dapat menghancurkan jiwa kita. Ini menggambarkan bentrokan dalam jiwa kita antara mendefinisikan diri kita sendiri dengan siapa kita atau dengan apa yang kita miliki. Paus Santo Yohanes Paulus II menulis dalam Evangelium Vitae, nilai-nilai keberadaan digantikan oleh nilai-nilai memiliki. Satu-satunya tujuan yang penting adalah mengejar kesejahteraan materinya sendiri. Apa yang disebut kualitas hidup ditafsirkan terutama atau secara eksklusif sebagai efisiensi ekonomi, konsumerisme yang berlebihan, keindahan dan kesenangan fisik, hingga pengabaian dimensi yang lebih mendalam, keberadaan antar pribadi, spiritual dan agama. Kedua kutub ini berseberangan dan kita terjebak di tengah, harus memilih salah satunya karena kita tidak bisa memilih keduanya. Saudara-saudari, berjuanglah terlebih dahulu untuk kerajaan Allah. Apa gunanya bagi kita jika kita menyibukkan diri dengan dunia ini hanya untuk kehilangan apa yang paling penting,
kebahagiaan kita di dunia berikutnya. Apalagi yang penting selain kerajaan Allah, kita dipanggil untuk mencari kerajaan Allah ini dan mencarinya di sini dan sekarang. Berjuang untuk kerajaan Allah menuntut yang terbaik dari kita, tetapi tidak menindas. Hal itu mengajak kita untuk selalu berusaha berbuat baik dan menghindari kejahatan. Hal itu juga meminta kita untuk menyangkal kecenderungan batin kita terhadap barang dan kesenangan duniawi, dan untuk berusaha menjadi semakin seperti Kristus. Ketika kita bertindak seperti yang seharusnya, kita berjuang untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa